Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Baik, sehat, kuat, Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan kelompok kita di mata kuliah Tasawuf. Kali ini kita akan membahas tasawuf falsafi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Silna Mulisoh, NIM 2591053 akan membahas tentang pengertian dan karakteristik tasawuf falsafi. Oke, let's get started, jangan di skip ya. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan dengan pendekatan rasio hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan, melainkan yang lebih tinggi, yaitu wahdatul wujud, artinya kesatuan wujud. Bisa juga dikatakan tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Di dalam tasawuf falsafi, metode pendekatannya sangat berbeda dengan tasawuf sunni atau tasawuf salafi. Kalau tasawuf sunni dan salafi lebih menonjol kepada segi praktis, amal, sedangkan tasawuf falsafi menonjol kepada teoritis. Jadi berbeda ya. Kalau yang sunni lebih ke tingkah laku, kalau yang falsafi lebih ke teori. Gitu. Konsep-konsep tasawuf falsafi lebih mengedepankan dengan pendekatan filosofis yang ini sulit diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi orang awam, atau bahkan bisa dikatakan mustahil. Secara umum, tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Tasawuf ini menggunakan terminologi dalam pengungkapkannya yang berasal dari berbagai macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Ajaran tasawuf falsafi lebih mengarah kepada teori-teori yang rumit dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dan mengedepankan akal mereka, serta ajarannya memadukan antara visi mistis dan rasional. Sekarang kita bahas karakteristik dari tasawuf falsafi secara umum, yaitu yang pertama, pemikirannya agak sulit difahami. Akibatnya banyak peristilahan khusus yang hanya dimengerti oleh mereka yang menggeluti tasawuf. Terus yang kedua, tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa, dan tidak pula dapat dikategorikan sebagai tasawuf dalam pengertiannya yang murni, karena ajarannya sering diungkapkan dalam bahasa dan terminologi filsafat dan berkecenderungan mendalam pada pateisme. Terus yang ketiga, tasawuf falsafi memiliki objek tersendiri yang berbeda dengan tasawuf sunni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai biografi singkat Ibnu Arabi dan akan sedikit menjelaskan mengenai wahdat al-wujud. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai biografi singkat Ibnu Arabi. Adapun nama lengkap Ibnu Arabi yaitu Muhammad Ibnu bin Ahmad. Ibnu Arabi lahir di Andalusia Tenggara, Spanyol pada tahun 560 Hijriah dari keluarga yang berpangkat wartawan serta keluarganya itu ilmuwan. Namanya biasa disebut tanpa al untuk membedakan dengan Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, seorang qadhi dari Sevilla yang wafat pada tahun 543 Hijriah di Sevilla, Spanyol. Ia mempelajari Al-Quran, Al-Hadis, serta fikih pada sejumlah murid seorang faqih Andalusia terkenal yaitu Ibnu Hashim Az-Zahiri. Di antara karya monumentalnya adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah yang ditulis pada tahun 1101 tatkala ia sedang menunaikan ibadah haji. Karya lainnya adalah Tarjuman Al-Asywaq yang ditulisnya untuk mengenang kecantikan, ketakwaan, dan kepintaran seorang gadis cantik dari keluarga seorang sufi dari Persia. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai wahdat al-wujud. Wahdat al-wujud adalah teori yang mengatakan bahwa
Yang ada itu hanya satu, yaitu wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada wujud yang hakiki selain wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang tampak oleh indera kita selain wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nihil dan sebatas khayalan yang muncul karena keterbatasan akal kita. Kecuali dari sudut pandang saja. Apabila dilihat dari sisi keesaannya, dia hanyalah al-haq, yang jika dilihat dari sisi berbilangnya dia adalah makhluk. Keduanya, al-haq dan makhluk adalah dua nama untuk satu hakikat. Saya Cynthia Fuji Lestari, NIM 2519008. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Wahdat al-Adyan. Nah, ajaran Wahdat al-Adyan ini sendiri adalah mengenai kesatuan agama-agama. Ajaran ini memiliki banyak pro dan kontra. Kelompok aliran tasawuf sering memperbincangkannya untuk memperluas dan mencari kemanfaatannya bagi kehidupan beragama. Orang yang pertama kali menyodorkan pemikiran ini adalah Al-Hallaj. Selanjutnya konsep ini banyak diikuti oleh pemikir lain seperti Ibnu Arabi, Jalaluddin Al-Rumi, Hazrat Inayat Khan, dan lain-lain. Menurut Al-Hallaj, Nur Muhammad merupakan jalan hidayah atau petunjuk yang sama. Maka agama yang dibawa oleh para nabi pada prinsipnya sama pula. Semua nabi merupakan emasi wujud. Maka agama-agama berasal dari dan akan kembali kepada pokok yang satu, karena memancar dari cahaya yang satu. Perbedaan yang ada dalam agama-agama hanya sekedar perbedaan dalam bentuk dan namanya, sedangkan hakikatnya dan tujuannya itu sama, yakni mengabdi kepada Tuhan yang sama pula. Al-Hallaj menyalahkan orang yang menyalahkan agama orang lain. Al-Hallaj berpandangan bahwa pada dasarnya agama yang dipeluk seseorang itu merupakan hasil pilihan dan kehendak dari Tuhan, bukan sepenuhnya pilihan manusia itu sendiri. Nah, paham ini dilandaskan pada pandangan tauhidnya. Bagi Al-Hallaj, Tuhan itu satu, unik, sendiri, dan terbukti satu. Baginya Tuhan tak dapat disifati apapun. Pensifatan terhadapnya hanya akan membatasinya. Konsep Tuhan yang satu harus dipahami dengan cara yang unik karena Tuhan adalah kesatuan yang mutlak dari keseluruhan. Menurut Hallaj, penyembahan melalui konsep monoteisme maupun politeisme tak masalah bagi Tuhan. Pada dasarnya perbedaan keduanya hanya berkaitan dengan logika, yakni antara satu dan yang banyak. Dari situ jika kita telusuri maka akan dijumpai kepercayaan-kepercayaan yang apabila ditafsirkan akan mengarah pada satu Tuhan. Selanjutnya konsep Al-Hallaj yang masih sederhana tadi dikembangkan oleh Ibnu Arabi dalam konsep agama universal, yaitu suatu agama yang mistikal dan bukan sekedar testikal saja, yakni suatu paham bahwa Tuhan tak dapat disifati dan dibatasi oleh apapun. Ibnu Arabi melukiskan Wahdat al-Adyan itu dengan sebuah syairnya sebagaimana dikutip oleh Ahmad Amin. Sesungguhnya hatiku telah menerima berbagai bentuk, tempat pengembalaan bagi kijang dan biara bagi pendeta, rumah bagi berhala dan Ka'bah bagi yang bertawaf, sebab bagi Taurat dan mushaf bagi Al-Quran. Saya beragama dengan nama cinta, cinta itulah agama dan imanku. Pemikiran Ibnu Arabi mengenai Wahdat al-Adyan ini dapat dilacak dari pemahaman logikanya tentang makna yang satu atau al-wahid dan yang banyak atau al-kasir. Di sini ia memulainya dengan konsep wahdat al-wujud. Selanjutnya Ibnu Arabi memiliki teori yakni teori ketuhan kepercayaan. Teori ini adalah Tuhan dalam pengetahuan, konsep, penangkapan, atau persepsi manusia. Sebagaimana telah dijelaskan, Tuhan kepercayaan adalah Tuhan ciptaan manusia. Di mata Ibnu Arabi, orang yang menyalahkan atau mencela kepercayaan orang lain tentang Tuhan adalah orang yang bodoh. Pasalnya, Tuhan dalam kepercayaannya sendiri, sebagaimana kepercayaan-kepercayaan yang disalahkannya itu, bukanlah Tuhan sebagaimana yang sebenarnya. Tuhan sebagaimana dia sebenarnya itu tidak dapat diketahui. Pandangan Ibnu Arabi tentang persoalan kebenaran agama ini dijelaskan melalui ajarannya tentang perintah Tuhan. Ia membagi perintah Tuhan menjadi dua macam, yaitu perintah penciptaan atau kehendak ilahi dan perintah kewajiban atau keinginan ilahi. Dikutip dari Kausar Azhari dalam bukunya Tasawuf Perennial, perintah penciptaan menyebabkan semua makhluk itu ada. Perintah kewajiban disampaikan Tuhan kepada para nabi dalam bentuk wahyu yang memberikan kewajiban atas manusia untuk mengabdi kepada Tuhan. Perintah ini ditujukan kepada semua makhluk.
Perintah pertama pasti terpenuhi, perintah kedua dapat terpenuhi dan tidak dapat terpenuhi. Dilihat dari segi perintah penciptaannya, menurut Ibnu Arabi, semua agama itu benar. Semua agama sesuai dengan perintah penciptaan. Tetapi dilihat dari segi perintah kewajiban, semua agama tidak sama dan tidak benar. Agama yang benar adalah agama yang sesuai dengan perintah kewajiban. Ibnu Arabi sendiri menjelaskan lebih luas dalam magnum opusnya atau Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ia menjelaskan tentang 8 relasi Tuhan kepada manusia yang semuanya bergerak secara sistemik kausa, yakni keragaman syariat disebabkan oleh keragaman relasi ilahi disebabkan keragaman keadaan disebabkan keragaman zaman disebabkan keragaman gerak disebabkan keragaman perhatian ilahi, keragaman arah perhatian ilahi disebabkan keragaman tujuan, dan keragaman tujuan disebabkan keragaman penampakan diri Tuhan. Keragaman penampakan diri Tuhan disebabkan oleh keragaman syariat. Jadi kembali lagi ke awal. Konsep Wahdat Al-Adyan ini sendiri memandang bahwa sumber agama adalah satu, yakni Tuhan yang sama. Memandang bahwa wujud agama hanyalah bungkusnya saja, bungkus lahir. Wahdat Al-Adyan ini merupakan konsep yang sangat fair atau adil karena sangat respect terhadap umat agama lain. Karena terasa sama sekali tidak ada jarak antara satu dengan yang lain. Namun bukan berarti konsep ini menghendaki usaha penyatuan agama atau pencampur adukan agama atau mempersalahkan melompat-lompat dari agama satu yang ke agama yang lain. Nah, justru konsep ini yang menghendaki seseorang memeluk dengan konsekuen agama yang diyakininya tanpa embel-embel dan stereotip negatif terhadap agama lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Hakikoh Muhammadiyah. Menurut Ibnu Arabi adalah realitas dari tajalli Tuhan Hakikoh Muhammadiyah yang juga disebut Sayyid Al-A'lam, merupakan awal dari segala yang nyata di dalam yang nyata di dalam. Bahkan menurut Ibnu Arabi bahwa wujud itu ada dua macam. Yang pertama, wujud azali, itu semua yang diciptakan oleh Allah. Artinya meskipun sepintas kita pahami bahwa Nurullah dan Nur Muhammadiyah itu sama, tapi hakikatnya berbeda. Dan kedua, ada wujud ghairu azali, itu semua yang diciptakan oleh Allah. Seperti yang hakikatnya berbeda, itu ada pada zaman azali tanpa adanya permulaan. Sedangkan Nur Muhammad sebaliknya. Tapi menurut Hamzah, Nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah adalah dari ta'ayun awal yang merupakan suatu realitas universal di mana semua ide-ide penciptaan itu terkumpul, dan dari sini ruh idafi yang menjadi pangkal penciptaan selanjutnya. Lalu dalam ilmu tasawuf tersendiri itu mempunyai hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammad itu mempunyai pembahasan mendalam. Disebut juga, jadi Nur Muhammad itu disebut juga dengan hakikat Muhammadiyah. Sering dihubungkan pula dengan beberapa istilah seperti al-kalam, al-a'la, al-aql, al-awal, amr Allah, aruh, al-malak, al-ilahi, dan aruh al-qudus. Lalu tentu saja sebutan lainnya adalah insan kamil. Secara umum istilah ini berarti makhluk Allah yang paling tinggi, mulia, paling pertama dan utama. Seluruh makhluk yang berasal dari seluruh makhluk yang berasal dan melalui dirinya, itulah sebabnya Nur Muhammad pun disebut al-haq, al-makhluk bih atau asy-syajarah, karena seluruh makhluk itu memancarkan darinya. Terus di sini ada juga proses terjadinya Nur Muhammad, proses terjadinya alam ini tidak bisa dipisahkan dari ajaran Hakikoh Muhammadiyah. Adapun proses penciptaannya
adalah sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, tajalli zat Allah dalam bentuk ayan sabitah, tanazul zat Tuhan dari alam mani ke alam tayunat, atau realitas-realitas rohaniah, yaitu alam arwah yang mujarot. Yang ketiga, ada tanazul kepada realitas-realitas nafsiyah, yaitu alam nafsiyah berpikir. Tanazul Tuhan dalam bentuk ide materi yang bukan materi, yaitu alam misal atau ide hayal. Yang keempat itu alam materi. Alam materi itu adalah alam idrawi. Tahapan-tahapan kejadian proses penciptaan alam dan hubungannya dengan kedua ajaran dapat dijelaskan melalui wujud Tuhan sebagai wujud mutlak, yaitu zat yang mandiri dan tidak berhajat kepada suatu apapun. Kemudian melalui wujud, hakikat Muhammadiyah sebagai pelimpahan pertama dari wujud Tuhan, dan dari sini muncul segala wujud dengan proses tahapan-tahapannya yang telah dikemukakan di atas. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman udah paham? Kalau belum, silahkan bertanya di kolom komentar yang tersedia di grup WhatsApp. Dan apabila kurang jelas, boleh ditanyakan sama dosen kita tercinta. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik tutur kata maupun dari penulisan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you, stay safe and stay strong.